Selamat malam pemirsa, jumpa kembali bersama saya Prima Alvernia masih dalam Breaking News TV One. Kali ini kita sudah terhubung dengan relawan yang merupakan tim medis dari Surabaya, yakni Mas Riswanda. Halo, selamat malam Mas Riswanda, apa kabar? Selamat malam, apa kabar? Baik Mas Riswanda? Baik, alhamdulillah, baik, sehat semua. Alhamdulillah, Mas Riswanda saat ini sedang berada di mana tepatnya? Saya berada di Desa Dusun Sumber Mujur, di salah satu posko kesehatan yang kita menetap di situ, bersama dengan 4 dokter yang lain. Oke, total ada 5 dokter ya Mas ya? Ada 4 dokter. Oke, 4 dokter. Sudah sejak hari apa Mas? Kita sudah 3 hari ini di sini, ini hari ketiga. Rencana kita sampai hari Jumat pagi. Oke. Untuk kegiatan, apa saja Mas yang ditemui di sana, para korban kondisinya seperti apa? Dan bantuan apa saja dari tim medis yang diberikan? Oke, hari pertama kita datang, kita langsung melakukan pelaporan di posko utama. Dan kita berbarengan dengan relawan lokal untuk langsung mengakses kira-kira apa yang bisa kami bantu dan apa tindakan prioritas medis paling cepat yang bisa kita lakukan, serta mapping epidemiologi dari para korban, baik dampak sosial, dampak kesehatan, dan masalah-masalah lain terkait sanitasi dan kawan-kawan yang bisa kita selesaikan dengan cepat. Itu untuk kita di hari pertama. Di hari kedua kita langsung melakukan database, jadi melalui case finding, karena di sini kita melihat relawan ini cukup traumatik. Jadi mereka untuk menuju ke posko kesehatan yang kita bangun ini enggan, karena takut dan berbagai hal, sehingga kita yang harus mendatangi dari rumah-rumah warga. Kita dari radius posko kita sudah mengunjungi sekitar 6 dusun dengan berbagai masalah kesehatan yang kita temui. Oke, sudah mengunjungi 6 dusun. Kalau untuk agenda hari ini apa saja? Hari ini karena ini sudah hari ketiga dan kita sudah memutari untuk beberapa hampir semua sebetulnya untuk wilayah-wilayah atau titik-titik pengungsian di sekitar posko kita di radius sekitar 3 sampai 5 kilo. Kita hari ini fokus di relawan. Jadi kami memastikan untuk relawan lokal yang bekerja siang malam dan bekerja sama dengan kami juga supaya tidak sakit. Nah, ini penting karena saat ini relawan lokal ini menjadi tulang punggung untuk penanganan bencana di skop yang kecil di daerah Sumber Mujur. Jadi kita harus pastikan dia untuk tidak sakit selama seminggu 2 minggu ke depan. Oke, untuk agenda besok rencananya sudah ada, Mas? Sudah ada. Jadi dari database 2 hari pertama kita mengetahui bahwa ada beberapa pasien yang memang harus tetap di follow up. Lalu ada beberapa titik-titik yang kemungkinan bisa terjadi secondary disaster. Dalam arti begini, jadi kondisi di sini itu logistik sudah cukup melimpah. Nah, yang kurang adalah kesehatan. Nah, setelah masalah kesehatan ini kita tangani, kita juga harus melihat secondary disaster yang mungkin terjadi akibat jumlah logistik yang terlalu banyak menumpuk. Karena ini juga nanti berurusan dengan sanitasinya. Ini juga berurusan dengan nanti bagaimana setelah bencana ini selesai kita tangani. Nah, ini harus dipikirkan juga apa yang akan kita lakukan dengan sampah-sampah sisa logistik yang dibawa diperbantukan untuk masuk ke daerah ini. Jangan sampai bantuan yang kita kirimkan dalam bentuk logistik dengan niat yang mulia ini malah nantinya menjadi problem baru di masyarakat yang kita bantu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah mulai men-screening. Kira-kira seperti itu. Untuk relawan lokal sendiri, jumlahnya kira-kira ada berapa banyak, Mas Riswanda? Ya, relawan lokal sekitar 50
sampai 70. Malam ini kita sudah men-screening dan mengobati sekitar 50 relawan. Kita berikan vitamin dan kita atasi masalah kesehatan dasarnya untuk 1 sampai 2 minggu ke depan supaya beliau-beliau ini bisa bekerja dengan optimal dan tidak boleh sakit, kira-kira seperti itu. Oke, untuk kasus-kasus mungkin yang kritis atau terparah saat ini kondisi kesehatan yang seperti apa? Ya, untuk kasus-kasus yang parah ini sudah jarang kita temukan karena di awal-awal saat bencana terjadi ini sudah banyak yang dirujuk ke rumah sakit terdekat ke fasilitas yang lebih lengkap. Nah, kami menemukan problem-problem yang paling banyak itu terkait dengan ISPA. Jadi inspeksi saluran pernafasan atas, lalu diare, lalu terkait dengan infeksi di mata begitu. Dan mulai muncul juga masalah di penderita penyakit kronis yang harusnya rutin minum obat, datang dari rutin kontrol ke fasilitas kesehatan. Akhirnya karena bencana ini dia jadi putus berobat. Nah, ini yang juga kita perhatikan supaya pengobatan ini continue karena memang penderita penyakit kronis ini termasuk salah satu golongan yang rentan. Rentan pengobatannya terhambat akibat bencana ini. Jadi ini juga hasil dari database mapping yang kita lakukan dan case finding di hari pertama dan hari kedua. Jadi Mas Riswanda, kalau untuk penyakit parah ini sudah tertangani, tapi problem terbanyak saat ini ada ISPA, diare, infeksi mata, dan penderita penyakit kronis sebelum memang terjadinya kejadian musibah ini. Lalu penanganannya seperti apa? Kalau ISPA pengobatannya seperti apa, diare, dan yang lain-lainnya? Ya, yang pertama tentu kita membawa obat-obatan, tapi obat-obatan kita terbatas. Jadi action pertama kita adalah kita lakukan pengobatan yang merata dengan obat yang kita bawa untuk 1-2 hari ke depan. Itu untuk ISPA, diare, dan penyakit-penyakit tersebut kita selesaikan dulu untuk 1-2 hari ke depan. Lalu kita lakukan reevaluasi, karena ada orang-orang yang setelah kita berikan terapi dia sembuh. Dan ada yang sifatnya kontinu seperti penyakit kronis. Untuk penyakit-penyakit yang kronis, dari mapping kita cukup banyak. Nah, disitulah kita mulai melakukan kolaborasi dengan beberapa relawan medis lain. Karena untuk menangani bencana ini kalau sendirian rasanya kurang bijak dan rasanya juga tidak mungkin. Jadi kita mulai kolaborasi dengan tim medis lain. Ada 1000 Senyum, ada dari Rumah Sakit Terapung Unair, ada dari beberapa, bahkan partai politik pun juga sangat welcome, sehingga kita cukup terbantu sampai saat ini. Oke, baik. Mas Riswanda, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi sebelumnya kita akan lihat iklan. Baik, terima kasih Mas Riswanda dan juga tim medis lainnya. Semoga selalu sehat di sana. Sekali lagi terima kasih. Ya pemirsa, kita akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini.